Upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang yang sekaligus merupakan hari lahir Undang-Undang Pokok Agraria 2023. Sebuah perubahan demi meningkatkan layanan pada masyarakat. Kami pegawai kantor pertanahan Kota Bekasi, kami siap menjalankan program nasional wujudkan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang bersandar dunia. Tema kinerja dan kolaborasi untuk Indonesia Maju diawali dengan melaksanakan upacara dipimpin Sekda Kota Bekasi Drs. Junaidi yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi Jl. Khairil Anwar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin 25 September tahun 2023. Baik, pemotongan tumpeng oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Kantor Pertanahan Kota Bekasi semakin jaya dan semakin memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna dan penerima manfaatnya. Ada yang paling muda di antara pemerintah masyarakat atau nasib. Baik, tumpeng akan diberikan kepada yang paling muda katanya. Kasih apa? Sekarang yang apa? Terima kasih. Guru ini yang sudah memberikan dukungan penuh kepada kinerja Kota Bekasi atas kolaborasi dan sinerginya selama Kota Bekasi berada di Kantor Kota Bekasi berada di Kota Bekasi, kira-kira begitu ya. Jadi ini ada apresiasi kami kepada Pak Sekda, Teknologi Pemkot, kemudian Pak Kapolres, Bu Kajari, Pak Dandim, izin dari DPRD juga. Nah, tentunya sahabat saya Pak Ketua Pengadilan Negeri selalu berdiskusi tentang masalah hukum pertanahan. Kira-kira demikian ya. Terima kasih. Kepada pemerintah Kota Bekasi diwakili oleh Bapak Dr. Junaidi. Yang kedua kepada Kapolres Kota Bekasi yang mewakili untuk Dandim 0507 Bekasi. Dan dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang mewakili. Terima kasih juga kepada yang berada di tempat ini yang telah berbahu-membahu untuk memaksimalkan Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan. Tentunya beliau-beliau ini kontribusinya luar biasa sekali. Menjadi lebih baik. Ini Bu Wiran sebagai Ketua IPAT-nya. Terima kasih teman-teman IPAT ya. Kemudian yang umum. Nah ini ya, ini sengaja kita pilih yang hidup gini Pak Ringo, izin. Pramugari, tadi beliau bertanya, siapa yang baju ungu itu kira pramugari, yang sengaja kita pilih. Jadi mereka adalah ujung tombak untuk teman-teman kita yang di loket. Jadi mereka yang menerima Bapak Ibu sekalian, ada yang marah, ada yang resah, ada yang senang dan gembira, mereka ya. Kemudian Bu Yuni, ini salah satu petugas kita untuk 7 layanan prioritas. Kita punya 7 prioritas, antara lain perubahan hak, peralihan hak, kemudian ada SKPD, pengecekan, gitu ya. Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi di bawah komando sahabat kami Bapak Agar Sofwan. Mudah-mudahan HUT kali ini membuat BPN khususnya di wilayah Kota Bekasi ini senantiasa tetap bersemangat, profesional, dan semakin membanggakan baik untuk Bekasi, Jawa Barat, juga menginspirasi untuk Indonesia insya Allah. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Sekda, Pak Junaidi,
Saya lihat di antara sekda yang visioner, kemudian bermanfaat dan bersemangat, dan di antaranya beliau. Ya. Mudah-mudahan diawali dengan kerja 35 tahun yang hayatan thayyibah dan ditutup dengan husnul khatimah, Pak. Saya hormati saya Pak Dandim, Pak Niko, ini baru saya ketemu, ternyata beliau baru 2 bulan. Mudah-mudahan tugasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan sinerginya dengan teman-teman dari Kapolresta juga, ya. Ada Kapolres di sini ya, yang mewakili. Mudah-mudahan senantiasa sinerginya dikuatkan dan menjadikan garda terdepan untuk ketahanan dan keamanan di negara kesatuan Republik Indonesia. Biasa diberikan kekuatan. Sekarang tugasnya makin banyak ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat, lancar, dan diberikan kemuliaan di sisi Allah. Dan seluruh yang hadir tanpa kecuali, khususnya keluarga BPN. Jadi institusi ini, kalau kita mengacu kepada keterangan Al-Quran dari pendekatan Islami, ini satu-satunya turunan dari kementerian yang bertugas merealisasikan misi utama kehidupan manusia di bumi. Jadi saat Nabi Adam pertama itu dicipta, kemudian diberikan misi tugasnya di bumi, itu tugas pertamanya itu ditetapkan oleh Allah, diviralkan di lingkungan malaikat dan jin yang ada pada saat itu untuk mengelola tanah. Jadi fungsi Adam pertama yang langsung disebutkan dari semua list tugas itu misi agraria, Pak. Itu ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya Desember lalu di Amerika. Nanti Kamis saya ke Belanda. Saya sudah riset Amerika, Eropa, negara-negara maju termasuk Jepang itu tidak punya ketuhanan yang Maha Esa. Makanya kalau Bapak mau cek silahkan. Maju iya, di Jepang tuh maju. Disiplin, bagus. Tapi karena tidak punya dasar ketuhanan, rohnya kosong, gelisahnya banyak. Kalau sudah gelisah, bunuh diri, Pak. Kerja di institusi ini, saat bersamaan dunianya dapat, penghargaan sertifikat tadi dapat, dan di sisi Allah pun itu punya apresiasi yang bernilai tinggi. Maka poinnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya mau fokus pada poin ini dan saya izin barangkali fokus ini menjadikan kita agak lebih serius. Kata Allah, hei Adam, aku tugaskan awal kau turun kelola pertanahan. Bapak, ibu yang bertugas di bidang itu berarti meneruskan risalah Nabi Adam pertama turun, disebut dengan Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ja'ilun fil ardi khalifah, dari kata khalafah. Satu, buat dan olah semua yang ada di tanah ini menghasilkan nilai manfaat. Jadi segala yang terkait dengan pertanahan jangan pernah diinteraksikan, mau diolah, dieksplorasi, dibikin hak untuk orang, dibuatkan sertifikat, diukur. Kata Allah, mulai dengan dasar asas manfaat. Maaf bahasa bebasnya, jangan lakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap bagian-bagian tugas tanah ini, karena ini yang paling pokok melekat pada asas kehidupan manusia. Tinggal di atasnya, makan dari hasilnya, kemudian wafat kembali ke situ. Salah mengelola bukan hanya salah di mata undang-undang, tapi ancamannya tinggi di hadapan Allah. Ini tidak main-main ya tugas di BPN ini, sensitif sekali. Nah biasanya Pak Amir, kalau tugasnya sensitif, pahalanya banyak Pak. Saya ambil contoh gini, masuk permohonan ke BPN untuk misalnya, maaf, sertifikat masjid bisa, atau jangan masjid lah, yang netral aja jalan. Untuk dipakai jalan, dibebaskan lahan, minta ke BPN. Setelah diwakafkan untuk kepentingan umum, Bapak tanda tangan, teman-teman yang ngukur, diolah di bagian sertifikat, diniatkan ibadah. Itu orang lewat jalan itu untuk sekolah, untuk berangkat kerja, ada yang untuk ibadah. Setiap orang yang lewat itu dituliskan pahalanya 10 kebaikan.
10 tuh ngitungnya gini, 1 ke 2 tuh bukan 1, 2, 3, 4, bukan 1 ke 2 500 ton, 2 ke 3 500 ton, 3 ke 4 500 ton. Itu ada di Quran surat ke-6 ayat 160. Ada Bapak fasilitasi, ditanda tangan setiap orang yang baru masuk, dia wudhu, dia duduk, itu dapat pahalanya. Jadi teman-teman ini mesti bangga ketika masuk ke sini. Itu bukan sekedar Anda duduk, kerja, rumuskan sesuatu, lalu dikeluarkan hasilnya, dan jadi tugas-tugas bernegara hanya untuk bekerja saja, tidak. Nilainya besar. Karena Anda adalah penerus risalah Nabi Adam yang pertama kali ditugaskan di bumi. 1. Tapi resikonya juga tinggi. Maaf ya, orang yang sengaja memfasilitasi untuk manipulasi di bidang pertanahan. Lalu kemudian ada yang mengeksplorasi dengan cara yang salah, atau mengambil hak dengan cara yang tidak benar. Mafia tanah, tukar menukar dengan cara yang tidak benar. Kemudian ada divisi yang sengaja merubah legalitas, misalnya sertifikat. Itu saya informasikan dari sekarang bagi yang muslim khususnya. Itu disebutkan oleh Nabi tidak berdosa, cuma langsung masuk ke neraka, dihimpit oleh 7 bagian bumi. Tidak berdosa, cuma masuk ke neraka, dihimpit langsung dengan 7 bagian bumi. Kebayang ya Pak ya? Awas teman-teman nih, bagian sertifikat, bagian ngukur, hati-hati tuh ya. Sampaikan ingat baik-baik teman-teman semua yang bertugas. Tugas melayani masyarakat diajarkan oleh Quran dengan lintas agama. Sepanjang dia warga negara Indonesia, layani dengan cara yang sama, dengan senyum yang sama, dan dengan profesionalitas yang sama. Itu So, saksikan terus liputan dari Derap Detik.